Bacalah surat At-Takastur secara hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ngainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Sadaqallahul azim. Jelaskan tafsir dan moral yang terkandung di dalam surat At-Takastur. Tafsir surat At-Takasur, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada ayahku, telah menceritakan kepada Zakaria Ibnu Yahya Al-Waqid Al-Masri, telah menceritakan kepadaku Khalid Ibnu Abdud Daim dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan sampai kalian masuk ke dalam liang kubur, sampai mau datang menjemput kalian. Al-Hakim Al-Basri mengatakan sehubung dengan makna firman-Nya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, At-Takasur ayat 1, yakni dengan harta dan anak-anak. Di dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Raqaiq telah disebut hal yang sama dari Al-Hakim Al-Basri, dan disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, Hamad ibnu Salamah dari Sabit dari Anas ibnu Malik dari Ubay ibnu Ka'ab yang mengatakan bahwa kami menganggap hal berikut termasuk dari Al-Quran sebelum diturunkan firman-Nya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. At-Takasur ayat 1 yang dimaksud adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan seandainya anak Adam manusia mempunyai lembah emas, dan seterusnya hingga akhir hadis. At-Takasur ayat 1 bahwa surat ini diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Harisa dan Bani Haris. Mereka saling membanggakan diri dengan kepemilikan mereka yang banyak. Salah satu pihak mengatakan bahwa apakah di kalangan kalian terdapat orang yang semisal dengan si Fulan bin Fulan dan si Fulan. Sedangkan pihak lain mengatakan hal yang sama pula kepada lawannya. Mereka saling berbangga diri dengan orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka mengatakan, marilah kita berangkat menuju kuburan. Lalu salah satu pihak mengatakan, apakah ini kalangan kalian terdapat orang yang seperti si Fulan, seraya mengisyaratkan kepada kuburan seseorang. Dan pihak lainnya mengatakan hal yang sama seraya mengisyaratkan ke kuburan lainnya. Maka turunlah firman-Nya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. At-Takasur ayat 1-2, sesungguhnya telah ada bagi kalian suatu pelajaran dari apa yang kalian lihat dan juga kesibukan. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. At-Takasur ayat 3-4. Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman lainnya. Ad-Dahhak mengatakan sehubung dengan makna firman-Nya, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. At-Takasur ayat 4, yakni hai orang-orang kafir, janganlah begitu jika kalian mengetahui. At-Takasur ayat 5, yaitu hai orang-orang mukmin. Dan mengenai firman selanjutnya, yaitu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan pengetahuan ainul yakin. At-Takasur ayat 5, yakni seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta sehingga lupa dari mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya, latarawunnal jahim summa latarawunnaha ngainal yaqin.
niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka Jahim, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. At-Takasur ayat 6-7. Ini merupakan penjelasan dari ancaman yang telah disebutkan di atas, yaitu pada firman-Nya, janganlah begitu, kelak kalian akan mengalami akibat perbuatan kalian itu. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. At-Takasur ayat 3-4. Allah mengancam mereka dengan keadaan tersebut, yaitu saat ahli neraka melihat neraka, manakala neraka bergolak dengan sekali golak, maka menyungkurlah semua malaikat terdekat dengan Nabi yang diutus dengan bersedekuk di atas kedua lututnya. Masing-masing mereka takut menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan itu, sebagaimana yang akan disebutkan dalam atsar yang menceritakan keadaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia itu. At-Takasur ayat 8. Yakni kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, seperti kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya. Tafsir surat At-Takasur. Tafsir Jalalain. 1. Telah membuat kalian lalai atau telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah bermegah-megahan, yaitu saling membanggakan harta, anak-anak, dan pembantu-pembantu. 2. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, hingga kalian mati dikubur di dalam tanah, atau hingga kalian menghitung-hitung banyaknya orang yang telah mati. 3. Janganlah begitu. Kalimat ini mengandung hardikan dan cegahan. Kelak kalian akan mengetahui. 4. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat buruk dari perbuatan kalian itu dikala kalian menjelang kematian, kemudian sewaktu kalian telah berada di dalam kubur. 5. Janganlah begitu, sesungguhnya jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin tentang akibat perbuatan kalian itu, niscaya kalian tidak akan lalai taat kepada Allah. 6. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka Jahim. Jawab qasamnya tidak disebutkan, yaitu niscaya kalian tidak akan sibuk dengan bermegah-megahan yang melalaikan kalian dari taat kepada Allah. Lafal latarawun pada asalnya adalah latarawunna, kemudian lam fi'il dan ain fi'ilnya dibuang, kemudian harokatnya diberikan kepada wawu sehingga jadilah latarawun. 7. Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya. Kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya dengan pengetahuan yang yakin. Lafal ainul yakin adalah masdar. Demikian itu karena lafal ro'a dan lafal ayana mempunyai arti yang sama. 8. Kemudian kalian pasti akan ditanyai. Lafal latus aluna dibuang daripada nun alamat rafa karena di berturut-turutnya huruf nun. Dibuang pula daripada wawu domir jamak, tetapi bukan karena ilat atau sebab bertemunya kedua huruf yang disukunkan. Bentuk asal daripada latus aluna adalah latus alun. Pada hari itu, yakni di hari kalian melihat neraka Jahim, tentang kenikmatan yang kalian peroleh semasa di dunia, yaitu berupa kesehatan, waktu luang, keamanan, makanan, minuman, dan nikmat-nikmat lainnya. Artinya dipergunakan untuk apa kenikmatan itu. Pesan moral yang terkandung dalam surat At-Takasur, yaitu kita tidak boleh untuk bermegah-megahan yang bisa membuat kita lalai, atau tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru akan menyadari kesalahan jika maut sudah menjemputnya. Sekian, terima kasih.